Hikmah ke-173 dan 174. Al-faqatu bermula kesengsaraan, busutu adalah merupakan hambaran, al-mawahibi pemberian Allah. In aradta, apabila engkau menghendaki, urudal mawahibi, datangnya pemberian-pemberian Allah, alaika kepada engkau, sahih maka terimalah dengan tulus dan ridho, al-faqra kepada kefakiran, wal faqata dan kesengsaraan, ladaika yang menimpa diri engkau. Pemberian Allah itu ada pemberian yang bersifat kasabiah, ada yang bersifat ladunia. Kalau kasabiah yaitu diberi oleh Allah berdasarkan kita upaya-upaya, kita ngewirid, kita zikir, kita beribadah, lalu Allah berikan sesuatu. Nah itu namanya mawahib, pemberian yang bentuknya kasab. Ada pemberian Allah yang bentuknya tanpa kasab. Khusus itu adalah hak Allah, kepada siapa Allah memberikannya. Nah ini al-faqat itu kaitannya dengan pemberian Allah yang tanpa usaha, bighairi hisab. Apa pemberian-pemberian Allah yang bighairi hisab itu? Mahabbah. Kita diberi rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu nggak bisa diwirid-wirid, kemudian kita baca sesuatu ibadah yang rajin, tidak. Muraqabah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih. Nah, yang dimaksudkan dengan al-faqatu, busutul mawahib, kesengsaraan, kesusahan atau kefakiran ini merupakan hamparan pemberian-pemberian Allah, yaitu pemberian-pemberian yang sifatnya ladunia. Diberi ilmu, kita nggak ngaji ini, nggak ngaji, tiba-tiba Allah beri hikmah yang mendalam tentang ilmu itu, langsung Allah titipkan ke dalam kolbu kita. Ini kiai nggak punya HP, dia nggak ada koran di rumah, tapi kalau ngajar itu politik manapun dia tahu. Bahkan dia bisa mengatakan sekian tahun ke depan bakal ini udah bisa nyampaikan. Ternyata semula orang itu nggak percaya, begitu berjalan beberapa tahun ternyata ingat, oh ini yang dulu dikatakan oleh guru ini. Nah itu adalah mawahib, pemberian Allah yang yang sifatnya ladunia, tanpa ada ngaji, tanpa ada usaha untuk mendapatkan itu. Musahadah, kita bisa melihat Allah, kita bisa selalu ingat kepada Allah. Mukasafah, kita bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Kemudian ma'rifatullah, kemudian halawatul ibadah, merasakan nikmatnya ibadah. Nah itu adalah al-mawahib yang sifatnya laduniyah, mahabbah, muraqabah, musahadah, mukasafah, ma'rifatullah, dan halawatul ibadah, ilmu laduniyah, itu termasuk al-mawahibil laduniyah. Pemberian-pemberian Allah yang sifatnya laduni, tanpa harus usaha, itu memang Allah saja yang langsung menitipkan itu ke dalam qalbunya itu. Jadi al-faqatu, kesengsaraan, kesusahan, dan kefakiran, busutul mawahib merupakan hamparan, merupakan jalan yang mempercepat untuk mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang sifatnya ladunia. Nah itu secara garis besar maksud daripada hikmah yang ke-173 itu. Maksudnya apa? Di balik sesuatu yang tidak menyenangkan, al-faqah kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di balik sesuatu yang tidak menyenangkan, di balik sesuatu musibah-musibah
di balik bencana-bencana, di balik kesulitan-kesulitan hidup, di balik kesengsaraan, gangguan manusia, hinaan manusia, di balik kesulitan-kesulitan hidup, di situ banyak pemberian-pemberian Allah, itu mawahib laduniyah yang berupa mahabbatullah, muraqabah, musahadah, mukasafah, ma'rifatullah dan halawatul ibadah. Innal masaiba wassadaida takunu salika ala bisatil qurbi minallahi wa ila nailil mawahibi minhu. Sarah atau yang dimaksud dengan al-faqatu busutul mawahib, bahwa innal masaiba, sesungguhnya musibah-musibah, bala bencana, wassadaida, dan kesulitan-kesulitan, kesengsaraan hidup, takunu, dia akan menghalau as-salika, kepada orang yang sedang berjalan menuju ma'rifatullah. Kan pada pertemuan lalu kita bisa kaitan dengan ma'rifatullah. Orang ini ada tiga, ada yang awamil muslimin, ada yang muridin atau salikin. Di salikin juga ada tiga, ada yang mubtadiin, ada yang mutawasid, dan ada yang muntaha. Nah kemudian yang ketiga kelompok al-arif atau al-wasil. Nah tadi disebutkan bahwa innal masaiba wassadaida takunu salika, bahwa musibah-musibah, bencana-bencana, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, takunu itu akan menarik, akan menghalau as-salika, para salikin, orang-orang yang ingin kenal dengan Allah, ala bisatil kurbi, untuk sampai kepada hamparan kedekatan Allah, wa ila nailil mawahibi minhu, dan untuk mempercepat mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang sifatnya ladunia tadi. Diberikan Allah ma'rifat, diberikan Allah musahadah, diberikan Allah mukasafah, diberikan Allah halawatul ibadah, diberikan Allah ilmu laduni. Nah itu, sehingga kullama zdada faqatun wa balaun, apabila faqah atau kesengsaraan, kesusahan, kefakiran itu semakin susah, semakin banyak, wabalaun, dan juga balai-balai, musibah-musibah semakin banyak diberikan Allah, wassadaidu, dan kesulitan-kesulitan hidup, zadahullahu kurbatan wa mawahiban, Allah akan tambah-tambah lagi, lebih dekat lagi dengan Allah. Allah akan perbanyak lagi pemberian-pemberian yang sifatnya ladunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki Allah, dia menjadi orang baik-baik, Allah menghendaki orang ini dijadikan orang yang baik-baik, ahli ibadah, dermawan, yusibu minhu, maka Allah akan banyak memberikan musibah-musibah kepada orang itu. Jadi kalau kita hidup susah terus, itu artinya Allah akan menghendaki kita. Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Jangan ngeluh. Jangan kita itu kesana kesini berbicara, mengeluh, mengadu kepada semua orang. Kita boleh mengeluh, tapi jangan ke orang. Mengeluh hanya kepada Allah saja. Bangun malam, salat tahajud, udah di situ kita mengadu kepada Allah. Karena itu adalah Allah juga yang membuat kita demikian. Maka berbahagialah kalau kita dalam keadaan sengsara, karena itulah yang Allah pilihkan buat kita yang terbaik, dan karena itulah
Allah akan menjadikan kita yang terbaik. May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik-baik, yusibu minhu, Allah akan berikan musibah, cobaan dan bencana-bencana. Wa innar rajula la takunu lahu darajatun indallahi ta'ala, sesungguhnya seseorang itu la takunu darajatun indallahi ta'ala, dia akan diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yablughuha bi amalin, yang derajat tinggi yang di sisi Allah yang Allah akan berikan itu tidak bisa dicapai oleh amal ibadah, tidak bisa dicapai dengan sholat, tidak bisa dicapai dengan puasa, tidak bisa dicapai dengan wirid-wirid, tidak bisa dicapai dengan riadoh. Ada satu makom, ada satu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan la yablughuha bi amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismihi, kecuali Allah memberikan bala, memberikan cobaan, memberikan ujian kepada orang yang akan Allah dudukan di makomnya yang paling tinggi, diberi Allah bala yang mengenai dirinya, diberi sakit lama, diberi susah, sulit hidup. Nah, ini luar biasa. Rahasia, musibah, bala, kesengsaraan yang Allah berikan pada diri kita itu luar biasa rahasianya. Apa rahasianya tadi? Allah itu akan mendudukan kita di derajat yang paling tinggi di sisinya, yang mana derajat itu tidak bisa diraih dengan amal ibadah apapun. Cuma kita nggak paham, kita kalau dapat musibah, mengeluh, sengsara, mengeluh, karena kita belum paham rahasia sengsara, rahasia musibah, rahasia apa yang Allah berikan kepada kita itu. Kalau kita tahu rahasia itu, justru kita akan merasa gembira apabila kita mendapatkan musibah-musibah, mendapatkan kesengsaraan, dan tidak kita mencari kesenangan. Hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fa yablughuha bidzalika, maka dia sampai kepada derajat yang paling tinggi itu dengan bala-bala yang Allah berikan kepada dia. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Contoh ini, orang ini ditakdirkan Allah ditinggikan derajatnya, akan diberikan derajat yang paling tinggi, akan diberikan makom yang paling tinggi di sisi Allah, yang mana derajat itu tidak bisa dicapai dengan zikir, dengan baca sholawat, dengan baca wirid-wirid, dengan solat-solat sunnah, sedekah dan riadoh, maka dia itu Allah berikan bala di tubuhnya, yubtala bi bala'in fi jismihi. Jadi ada suatu makom, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah yang tidak bisa dicapai oleh amalan yang luar biasa, yang hanya bisa dicapai oleh bala-bala atau musibah-musibah. Wa qala aidan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innallaha idza ahabba 'abdan, apabila Allah itu mencintai seseorang, ibtalahu, dicoba orang itu. Jadi kalau kita diberi kesusahan, diberi kesengsaraan, diberi kesulitan hidup, itu sesungguhnya Allah mencintai kita. Kalau kita nolak, berarti orang embung, dicintai oleh Allah itu. Orang dikasih susah, usaha yang kaya, berarti orang nolak, dicintai ku Allah itu. Nggak jadi do baik ku bahagia Gusti baen. Mangga baik Gusti anu milihkeun kamu abdi lamun ieu memang hade jeung abdi geus eta abdi ridho ku maca Gusti bae. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seseorang, mencintai hambanya, ibtalahu, Allah berikan cobaan-cobaan, Allah berikan kesusahan-kesusahan, Allah berikan bencana-bencana. Kalau kita banyak mendapatkan bencana, ingat itu. Oh, orang teh dipikir cinta ku Gusti,
Berarti orang kudu ridho. Sebab iya bala itu Gusti lain ti manusia, ti Gusti. Manusia mah kita bisa memberi manfaat yang nggak bisa memberikan madarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu kecuali Allah, An-Nafi wad-Dhar. Hanya Allah sajalah yang memiliki nama An-Nafi yang bisa memberikan manfaat, wad-Dhar yang bisa memberikan madarat. Al-Mu'ti wal Mani, hanya Allah lah yang bisa memberikan sesuatu, dan hanya Allah yang tidak bisa memberikan sesuatu. Manusia mah nggak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa idzabtalahu, kalau Allah sudah memberikan cobaan kepada Allah, bukan hanya sekedar Allah memberikan bala bencana kepada orang itu, Allah pun tahu kepada hamba, karena hamba ini ciptaannya. Ketika Allah akan memberikan bala kepada hambanya ini, Allah tahu kekuatan hambanya itu untuk menerima bala. Maka bala yang Allah berikan kepada hamba itu tidak lewat daripada kemampuan dia. Hamba ini yang bikin Allah. Allah sangat tahu dengan kekuatan orang ini, maka diberilah bala sesuai dengan kemampuan dia. Dan bukan hanya diberikan bala, tapi Allah pun juga diberikan kesabaran dia untuk menghadapi bala-bala itu. Wa idzabtalahu sabbarahu alaihi, apabila dia diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbarahu, maka dia diberikan sabar, menerima dengan ridho atas bala yang diberikannya itu. Sabar itu bukan berarti diam, tetap dia usaha, tapi kita tidak mengeluh, tidak berbicara kepada siapapun. Maka kita kalau mengeluhlah laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadapi dengan sabar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Apanya yang bersama dengan orang sabar itu? Ilmunya, kudratnya, irodahnya, samaknya, basornya, kalamnya, bersama. Dekat dengan orang-orang yang sabar itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Kami akan memberikan bala atau cobaan kepada kamu semua, bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Khawatir bagaimana anak saya nanti, sekarang saya hidup masih ngontrak, belum punya usaha, belum punya perusahaan, ntar anak saya bagaimana? Maka boga anak 8, encat boga 5. Jangan khawatir dengan itu. Allah tanggung jawab. Allah tanggung jawab itu. Udah jangan mikirin soal itu. Jangan mikirin sesuatu yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah yang sudah Allah perhatikan. Kita mah yang kita pikirin itu apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita adalah ibadah, itu yang kita pikirin. Salat kita ini apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Kalaupun juga sudah sesuai dengan syariat, salat ini saya ini diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita perbaiki. Kalau kita belum merasa benar salat kita menurut syariat, ngaji syariat, ngaji fikih, lalu supaya salat yang kita lakukan, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, bagaimana secara hakikatnya supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ikut mikirin kehidupan? Semua itu sudah diatur. Allah nggak akan lupa. Allah tanggung jawab dengan ciptaannya itu. Beda dengan manusia, cuma bisa bikin motor, sport motor roda 3 loba, tapi orang begitu rusak neangan spare part hese eta. Berarti itu pabrik itu enggak tanggung jawab dengan pembuatannya. Allah memual itu. Nyeun makhluk teh pasti tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai batas kelangsungan dia hidupnya diberi makan dengan cara Allah, dengan cara Allah sendiri. Walaupun dia berusaha, kalau memang dia masih ada umur, Allah berikan. Walaupun dia menjauh, ada seorang yang mencoba ingin tahu benar enggak ini Allah akan memberikan. Dia ke
ke hutan, menjauh dari orang banyak, menghindar dari rezeki, tetap dia menjauh. Begitu menjauh, hutan itu nggak pernah dijangkau orang. Satu hari dia nggak ketemu orang, itu makan. Orang kan bisa tahan 3 hari nggak makan, masih hidup. Allah beri bayi keluar 3 hari dia nggak nyusu, masih tahan. Orang pun juga yang dewasa 3 hari dia makan, masih tahan. Nggak tahu ada orang yang manjat gunung kesasar ke situ. Dia juga sama-sama, tapi dia bawa perbekalan, satu kelompok orang itu. Begitu kesasar, dia lihat orang di semak-semak, gerak-gerak semak-semak itu, wah ini ada binatang apa ini? Kebetulan dia juga lapar, yuk kita tangkap, barangkali ini rusa apa. Begitu dilihat orang, begitu orang dalam keadaan lapar, lalu dia tolong, dikeluarkanlah nasi, dia masak, dikasih makan. Itu cara Allah menjamin makhluknya. Allah nggak akan lupa. Allah tanggung jawab dengan segalanya. Maka kita jangan khawatir dengan kehidupan dunia ini, karena itu dicoba kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Allah coba kamu dengan sedikit kekhawatiran, dengan sedikit ketakutan, walju, sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Waduh ini udah 3 bulan, biasa nama omset gede, ini 2 bulan, setengah lagi hesek biasa. Lihat kata duitnya ya. Aduh, ya lamun orang tekan dia ya, masya Allah puyeng no aya ya. Aja orang nyalakan batur, ya gara-gara dagang online saya jadi orang ya bener Allah ya. Ulah. Allah memberikan cobaan, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi musibah dan bala yang Allah berikan itu. Apa kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah, menghadapi bencana itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ridho menerima. Kenapa? Inna lillah, kita ini punya Allah, geus kumaha Allah bae. Dek dikumaha-kumakeun ge Allah mah berhak berbuat apapun kepada makhluknya. Ya memang kita punya Allah, mau di bagaimanapun juga terserah Allah aja. Ngapain kita itu menilai-nilai atau ikut campur dengan hak orang lain? Kita punya duit, lalu beli motor di jalan, baru karak turun, dari mobil, sampai motor itu kita rusak, kita bacok, tetangga memarahi kita, goblok itu kenapa motor rusak? Hubungan sia jeung motor, ieu mah boga aing, kumaha aing bae. Nah, kalau kita itu ikut campur dengan urusan Allah, sama dengan itu. Tetangga punya beli motor itu dirusak, kita ngomel kepada tetangga yang punya motor itu. Penbelokon eta jelema, enggak tahu diri itu dia. Sejauh mana kepentingan dia dengan motor itu? Sekarang kita milik Allah. Terserah Allah mau di bagaimanapun juga. Allah Maha tahu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kembalikan semua kepada Allah. Orang yang sabar di dalam menghadapi bencana-bencana, musibah-musibah, balai yang Allah berikan itu, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, mereka itulah yang berhak untuk menerima beberapa sholawat dari Tuhannya dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menjelaskan sholawat, beberapa sholawat. Satu sholawat yang Allah berikan kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah, nilainya lebih baik daripada ibadah dia seumur hidup. Masya Allah. Coba Imam Ghazali nyebutkan gitu. Kan ini ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar, tidak mengeluh dalam menghadapi cobaan-cobaan, musibah-musibah yang Allah berikan kepada dia, Allah akan berikan sholawat, beberapa sholawat dan kasih sayang kepada orang itu. Imam Ghazali menjelaskan, satu sholawat yang Allah berikan kepada orang yang sabar diberikan musibah oleh Allah, nilainya lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan seumur hidup. Ya wajarlah
buating barangkali ibadah kita yang kita lakukan seumur hidup semua sampah semua. Ya, kita mah sholat pun juga mulut sholat, pikiran mah kemana-mana. Ingat yang lain, atau puguh mual ayam menang pahala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sejauh itu kalau kita berpikir mah, masa iya sih satu sholawat Allah lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama hidup kita. Imam Ghazali sudah bisa membaca. Kita ibadah seumur hidup. Mungkin ibadah yang kita lakukan seumur hidup sampah semua. Allah berikan salawat. Maka satu salawat bagi orang yang sabar menghadapi musibah-musibah itu nilainya lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Kemudian kenapa orang-orang yang ingin mencapai ma'rifatullah itu dia justru memilih kesusahan, memilih ketidaksukaan? Karena ada ungkapan begini, al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis sahawat. Surga itu diliputi dengan ketidaksukaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, jalan mendapatkan ke surga itu nggak ada jalan yang enak. Jalan untuk mendapatkan ke surga itu sesuatu yang nggak disenangkan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan ma'rifatullah, nggak ada kita mendapatkan dan sampai kepada ma'rifatullah kalau kita senang-senang. Maka di sini disebutkan dalam hikmah ini untuk mencapai ma'rifatullah itu kita lebih memilih fakir daripada kaya, lebih memilih lapar daripada kenyang. Lapar itu bukan kelaparan. Kalau kelaparan mah nggak ada yang dimakan. Memilih lapar itu artinya tidak berlebih-lebihan. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita mah makan juga belum lapar udah makan. Sebelum sampai mentok ke leher nasi belum berhenti kita kalau makan. Itu nggak lapar namanya. Kalau lapar mah bukan nggak ada yang dimakan, banyak yang dimakan, tapi dia ngatur sendiri. Nah, inilah lapar yang merupakan jalan yang mempercepat untuk sampai kepada ma'rifatullah. Berbeda dengan kelaparan. Kalau kelaparan memang nggak ada yang dimakan, memang benar-benar kelaparan itu. Summa qolal imam fil hikmati taliyah. Kemudian lanjutan dari hikmah yang ke-173. Al-faqatu busutul mawahib. Pada hikmah yang ke-174-nya Ibnu Athaillah melanjutkan penjelasannya, in aradta, apabila engkau menghendaki urudal mawahib alaika, mendapatkan macam-macam pemberian sahih, maka terimalah dengan ridho, dengan ikhlas, tidak mengeluh. Al-faqra, kefakiran, wal faqatu, kesengsaraan, kesulitan, ladaika, yang menimpa diri engkau. Qala Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara. Pada Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat as-shadaqat itu zakat wajib. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat lil fuqara, bagi orang fakir, bagi pada masakin. Nah, kata Imam Ghazali, Ibnu Athaillah ini mengkiaskan para mustahik mawahib. Kan mawahib itu adalah pemberian-pemberian yang ladunia. Mawahib itu adalah pemberian Allah yang bersifat tanpa usaha, langsung Allah berikan, Allah titipkan ke dalam hati. Para mustahik mawahibun ladunia ini dikiaskan dengan para mustahik zakat. Siapa mereka? Al-fuqara wal masakin. Berarti para mustahik al-mawahib ladunia itu adalah orang-orang yang memilih fakir daripada kaya, orang-orang yang memilih lapar daripada kenyang, orang-orang yang memilih susah daripada bahagia. Jadi kefakiran, al-faqah yang udah benar-benar sulit, itu adalah sebagai jalan
yang mempercepat dan lebih mendekatkan untuk kita lebih dekat dan sampai kepada ma'rifatullah. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala berbicara gini, ataitu, aku mendatangi majlis zikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendatangi itu banyak para pemimpin atau para mursyid yang membuka majlis-majlis zikir. Wa waqaftu ala sairi turuq. Setiap majlis zikir itu dia hampiri. Majlis zikir al-muwasilati ilallah, yang bisa mengantarkan para ikhwannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawajadtuhu muzdahimatan bisalikin. Semua majlis zikir itu dipenuhi, banyak ikhwan, banyak pengikutnya. Begitu ditanya, kenapa banyak begini? Kamu berzikir mau kemana? Disimulkan as-salikina muridinal gina. Kami zikir itu bertolak ke pengen kaya. Pengen kaya ini pengen kaya. Terus jalan lagi ke majlis ini. Kamu ikut zikir di sini mau apa? Mau ke Allah? Enggak, pengen dapat pangkat dan jabatan. Lalu kamu ini, saya pengen dapat ilmu, pengen mudah belajar, langsung mengerti sehingga orang banyak ngundang saya, majlis taklim kan saya dapat amplop nanti banyak. Muzdahimatan, semua majlis zikir yang berbicara soal itu, dia ingin ke ma'rifatullah, tapi yang ditujunya beda. Kekayaan, pangkat dan jabatan, ilmu laduni penuh. Nah, kemudian wasahirati, ingin dikenal, ingin banyak ikhwannya, wa kasirit tabi, dan banyak pengikutnya. Saya di sini ngaji supaya santri saya banyak. Kalau santri saya banyak kan nanti kalau hari begitu banyak yang datang ke saya, orang tuanya, wali santri, sehingga banyak yang ngasih amplop. Ayah nu dikir kasih itu dah. Zaman dulu kan geus aya. Summa waqaftu. Ditinggal itu semua oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, lalu dia berhenti. Ada satu majlis taklim sepi majlis taklim eta. Kenapa sepi? Wa waqaftu ala babi zilli. Majlis taklim yang mengajarkan kepada para ikhwannya untuk belajar hina. Bahwa waqaftu naih Pak Ustaz Ahmad Masyaallah selalu dibicarakan di Mahabbatus Sholihin, orang lain hayang sugi, lain hayang menang nanaon, orang mah bidili belajar hina. Da ieu Tuan Syekh Abdul Qadir ya. Wa waqaftu ala babidili, maka Tuan Syekh Abdul Qadir berhenti di suatu majlis zikir sepi, itu nggak ada orang, paling aya opatan di luar anu zikir teh. Lamun tadi mah tuh anu mengejar dunia sampai ratusan itu yang zikirnya penuh. Summa waqaftu ala babi zilli wal ibtikori wal jahli. Belajar hina, belajar butuh, ibtik fakir, dan belajar bodoh. Fa wajadtuhu kholian. Maka aku berhenti masuk ke situ, aku ikut. Lalu tanya, kenapa Tuan saya ikut zikir di situ? Karena kalau di zona itu banyak orang, yang namanya banyak orang itu akan membuat sesak, kemacetan. Kita di jalan aja kalau banyak kendaraan yang lewat situ terjadi macet, bahkan menghalangi kita untuk bisa cepat dan bahkan nggak sampai. Kalau saya di situ ikut zikir yang tujuannya dia kekayaan, di situ macet, saya nggak akan sampai kepada tujuan saya. Maka saya memilih tempat zikir yang itu mengajarkan belajar hina, belajar fakir, belajar bodoh. Maka di situ nggak ada orangnya, yang nggak ada kendaraan, yang nggak banyak kendaraan yang memakai jalan itu, maka jalanan itu lengah, lancar. Inilah yang akan mempercepat saya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh jangan belajar pintar. Ya bahampura ya kiai. Ustaz Ahmad ieu mah keun muzakarah bae mah. Lain ngajaran ieu mah. Ieu mah ngajaran ge kadi sorangan bae jeung muzakarah lamun pamana aya nu kurang pas mah ya. Apa yang saya sampaikan itu ulah tanggung-tanggung gitu. Bejakeun bae lah urang muzakarah. Insyaallah ieu teu kaluar tina kitab ieu. Jadi kesimpulanana, kalau kita
berzikir itu jangan pengen kaya, jangan pengen mengejar jabatan, jangan pengen terkenal, jangan pengen pintar, jangan pengen itu. Yang penting mah kita tuh belajar hina, belajar fakir, belajar bodoh. Geus eta baheulana. Sikat bodoh, lamun jelema bodoh mah daek ngaji, ngarasa bodoh. Lamun jelema geus ngarasa pintar moal ngaji. Jadi lamun jelema anu teu daek datang ke pengajian kita ngarasa pintar. Jauh atuh ka Allah tuh moal datang. Lamun jelema sering baca pengajian eta jelema ngarasa bodoh. Insyaallah ku urang ngarasa bodoh eta jalan yang akan mempercepat kita wusul ilallah. Hikmah yang ke-175 wallahu alam bisawab.